Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Nina dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Dan tentunya tetap semangat mengikuti pelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas materi tentang teks eksplanasi. Di dalam materi tersebut, kita sudah mengetahui ciri-ciri teks eksplanasi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Sebelum kita melangkah pada materi berikutnya, mari kita perhatikan foto berikut ini. Ini adalah seorang penulis terkenal di Indonesia, namanya Andrea Hirata. Dia pernah menulis sebuah cerita yang sangat terkenal, yaitu Laskar Pelangi. Agar bisa menjadi seorang penulis terkenal seperti beliau, mari kita perhatikan materi berikut ini. Anak-anakku yang berbahagia, materi kita hari ini adalah bab 6 tentang teks ulasan. Dengan kompetensi dasarnya menunjukkan ciri-ciri ulasan. Setelah mempelajari materi ini nanti, kamu diharapkan mampu menjelaskan pengertian teks ulasan dan mampu menjelaskan ciri-ciri teks ulasan berdasarkan isi dan objek ulasannya. Ulasan sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagimu, karena setelah membaca buku, menonton sinetron, ataupun acara-acara televisi lain, kamu hampir selalu tergoda untuk mengomentari bacaan dan tontonan-tontonan itu. Komentar itu berupa lontaran-lontaran kata bagus, seru, lucu, mengasyikkan, ataupun ungkapan-ungkapan sejenisnya. Lontaran-lontaran seperti itulah yang dimaksud dengan ulasan dalam bentuk yang sederhana. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh ulasan buku berikut ini. Judul bukunya adalah Ateis, pengarang Ahdiatka Miharja, penerbit Balai Pusaka, tahun terbit 1949, tebal halaman 232 halaman. Ateis merupakan salah satu novel terbaik yang memperoleh hadiah tahunan pemerintah Republik Indonesia tahun 1969. R.J. Maguire menerjemahkan novel ini ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1972. Sementara itu, Sumanjaya mengangkatnya ke layar perak pada tahun 1974 dengan judul yang sama. Novel ini menceritakan perjalanan hidup tokoh Hasan. Dari kecil ia dididik menjadi anak yang saleh. Ia begitu taat beribadah. Begitu juga dengan orang tuanya adalah pemeluk Islam yang fanatik. Orang tua Hasan menyekolahkannya di Mulo. Di sekolah itu dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Rukmini. Hubungan keduanya semakin akrab, mereka saling jatuh cinta. Rupanya kisah cinta mereka tidak bisa berlangsung lama. Oleh orang tuanya, Rukmini disuruh kembali ke Jakarta. Ia akan dipinang oleh seorang saudagar kaya. Ia menuruti nasihat orang tuanya dengan menerima pinangan saudagar kaya tersebut, meski pernikahan itu tidak disertai rasa cinta. Kejadian itu membuat hati Hasan hancur. Ia menjadi frustasi. Untuk menghilangkan bayangan Rukmini dari hidupnya, ia mengikuti aliran tarekat seperti yang telah lama dianut oleh orang tuanya. Ia semakin taat beribadah. Akan tetapi kehidupannya berubah ketika dia bertemu teman lamanya, yaitu Rusli. Temannya itu datang bersama seorang wanita cantik bernama Kartini. Ia adalah perempuan modern dan pergaulannya bebas. Ia juga seorang janda. Ternyata sejak perjumpaan itu Hasan menaruh hati pada Kartini. Alasannya, Kartini memiliki karakter yang hampir sama dengan Rukmini. Semenjak Hasan mencintai Kartini, ia pun juga bergaul dengan teman-teman Kartini. Hasan mencoba untuk menyadarkan Kartini dan Rusli dengan memberikan ceramah-ceramahnya. Akan tetapi, karena Rusli juga pandai bicara,
Kemudian dialah yang berbalik memengaruhi Hasan. Tanpa disadari, pemikiran-pemikiran Rusli melekat di kepala Hasan. Mulanya Hasan tidak terpengaruh. Namun keyakinannya mulai goyah ketika dia diperkenalkan dengan seseorang yang tidak percaya dengan Tuhan, yaitu Anwar. Pengetahuan Anwar tentang ketuhanan begitu luas. Sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Hasan semakin tersesat dari agama. Pergaulannya semakin bebas. Ia kemudian menikahi Kartini. Pernikahan mereka didasarkan atas rasa suka sama suka. Pernikahan mereka ternyata tidak bahagia. Kehidupan rumah tangga mereka berantakan. Pergaulan Kartini semakin bebas. Lama-kelamaan Hasan cemburu karena hubungan Kartini dengan Anwar semakin dekat. Hasan menganggap Kartini telah selingkuh. Kejadian itu telah menyadarkan kembali Hasan tentang agama. Ia menyesal dan merasa berdosa atas apa yang telah diperbuat. Pergaulan bebasnya dengan teman-teman yang tidak percaya Tuhan membuatnya tersesat dan ragu dengan keberadaan Tuhan. Hasan memutuskan bercerai dengan Kartini dan ia pun pulang ke kampung. Ia ingin meminta maaf kepada ayahnya. Sesampainya di kampung, ia menjumpai ayahnya sedang sakit keras. Ternyata ayahnya tidak mau memaafkan Hasan. Bahkan sampai maut menjemputnya. Ayah Hasan tetap berada pada pendiriannya. Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia menaruh dendam pada Anwar dan berniat untuk membunuhnya. Pada suatu malam, ia melaksanakan rencana itu. Kemudian ia mencari Anwar. Karena pada waktu itu situasi sedang tidak aman, diberlakukanlah jam malam. Nahas menimpa Hasan. Belum sempat melaksanakan niatnya, ia malah tertembak. Akan tetapi sebelum meninggal ia masih sempat mengingat Allah dengan berkali-kali menyebut asmanya. Novel ini banyak memberikan pelajaran kepada pembacanya. Kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama. Kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini keberadaan Tuhan. Nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertobat. Jangan seperti tokoh ayah Hasan yang tidak mau memaafkan kesalahan anaknya, bahkan sampai ajal menjemputnya. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan, tetapi suatu saat juga akan kembali ke jalan yang benar. Jika Tuhan Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang, mengapa manusia tidak bisa? Apalagi demi memaafkan anaknya sendiri. Bahasa novel ini lugas dan mudah dipahami. Sayangnya novel ini sudah sangat langka sehingga sulit diperoleh. Itulah tadi contoh dari sebuah teks ulasan novel. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks ulasan adalah suatu teks yang berisi penilaian atau review terhadap suatu karya, film, drama, atau sebuah buku. Sedangkan ciri-ciri teks ulasan adalah yang pertama, strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Dan yang ketiga, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Dan yang keempat, memiliki nama lain yaitu resensi. Jika kalian ingin lebih jelas lagi tentang materi tersebut, kalian bisa mencarinya di buku paket Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013 atau di internet yang berhubungan dengan materi tersebut. Sampai di sini dulu materi yang Ibu sampaikan. Besar harapan Ibu agar kalian dapat memahaminya dan selalu tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.